TNI menemukan 30 ton beras bantuan sosial (Bansos) yang diduga kuat diselundupkan untuk diperjualbelikan secara ilegal ke luar negeri. Temuan itu terjadi dalam sebuah operasi penggerebekan terhadap pesawat kargo yang mendarat secara tidak resmi di wilayah hutan Papua. Dalam operasi tersebut, aparat berhasil mengamankan pesawat, menyita seluruh muatan beras, serta menangkap pelaku yang terlibat di lokasi kejadian. Informasi awal menyebutkan pesawat kargo itu tidak tercatat dalam jalur penerbangan sipil maupun logistik resmi. Aktivitas pendaratan dilakukan di area terpencil, jauh dari bandara komersial, dengan tujuan menghindari pengawasan. Kecurigaan aparat meningkat setelah adanya laporan intelijen mengenai pergerakan logistik dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan distribusi resmi Bansos di wilayah Papua dan sekitarnya. Saat dilakukan pemeriksaan di dalam pesawat, TNI menemukan puluhan ribu kilogram beras kemasan yang pada labelnya teridentifikasi sebagai beras program bantuan sosial. Beras tersebut seharusnya didistribusikan kepada masyarakat penerima manfaat di dalam negeri, bukan untuk aktivitas perdagangan apalagi lintas negara. Dari hasil pemeriksaan awal, beras itu rencananya akan dipindahkan secara bertahap menuju jalur laut untuk kemudian dikirim ke Thailand. Operasi penggerebekan berlangsung cepat dan terkoordinasi. Personel TNI mengepung lokasi pendaratan darurat di tengah hutan, mengamankan awak pesawat, serta menutup jalur keluar masuk yang diduga telah disiapkan pelaku. Tidak ditemukan perlawanan bersenjata, namun aparat menilai operasi ini dilakukan dengan perhitungan matang oleh pelaku, mengingat lokasi yang dipilih sangat sulit dijangkau dan minim pengawasan. Penangkapan ini menjadi indikasi adanya penyalahgunaan distribusi bansos dalam skala besar. Aparat menduga kasus ini tidak berdiri sendiri dan melibatkan jaringan logistik serta pendanaan yang terorganisir. TNI menyatakan proses pendalaman masih berlangsung, termasuk penelusuran asal beras, jalur distribusi ilegal, serta pihak-pihak yang berperan sebagai pengendali operasi. Temuan 30 ton beras di satu pesawat kargo ini langsung menarik perhatian aparat penegak hukum karena nilainya yang besar dan dampaknya yang serius. Di saat bantuan pangan masih dibutuhkan oleh masyarakat, beras tersebut justru diduga dialihkan untuk keuntungan pribadi. TNI menegaskan bahwa pengamanan wilayah dan distribusi logistik strategis akan diperketat, khususnya di daerah rawan penyelundupan seperti Papua. Hasil penyelidikan awal TNI mengungkap bahwa penyelundupan 30 ton beras Bansos ini bukan dilakukan secara spontan atau dadakan. Operasi tersebut disusun dengan perencanaan logistik yang rapi, memanfaatkan celah pengawasan wilayah, keterbatasan akses geografis Papua, serta penggunaan pesawat kargo yang tidak terdaftar dalam jalur penerbangan resmi. Aparat menilai tanpa dukungan jaringan yang terorganisir, pemindahan beras dalam jumlah sebesar itu tidak mungkin dilakukan. Pesawat kargo yang digunakan diduga telah dimodifikasi untuk penerbangan jarak menengah dengan kemampuan mendarat di medan kasar. Lokasi pendaratan berada di kawasan hutan lebat, jauh dari permukiman, tanpa landasan bandara permanen. Area tersebut diyakini telah disurvei sebelumnya karena memiliki bentang tanah yang cukup rata, memungkinkan pesawat mendarat dan lepas landas tanpa menarik perhatian dari udara. Beras bansos yang dimuat ke dalam pesawat tidak dikemas ulang. Seluruh karung masih mempertahankan label distribusi bantuan pemerintah yang justru memperkuat dugaan bahwa beras tersebut dialihkan langsung dari jalur distribusi resmi. Aparat menduga pengumpulan beras dilakukan secara bertahap dari beberapa titik, kemudian disatukan sebelum akhirnya diterbangkan menuju Papua sebagai titik transit. Dari Papua, rencana berikutnya adalah memindahkan beras ke jalur laut. Berdasarkan dokumen dan keterangan awal pelaku, beras tersebut akan dikirim menggunakan kapal kargo kecil menuju perairan internasional, lalu dilanjutkan ke Thailand melalui perantara pihak ketiga. Skema ini sengaja dirancang berlapis untuk mengaburkan asal-usul barang, sehingga sulit dilacak sebagai bansos asal Indonesia. Penyelidikan juga menemukan indikasi bahwa jaringan ini telah beroperasi sebelumnya, meski dalam skala lebih kecil. Kasus 30 ton ini diduga merupakan pengiriman terbesar yang pernah mereka lakukan. Aparat menemukan catatan logistik, peta jalur darat dan laut, serta komunikasi yang menunjukkan adanya pembagian peran jelas, mulai dari pengadaan, transportasi udara, hingga pengamanan di lokasi pendaratan. Pelaku yang ditangkap di lokasi tidak seluruhnya merupakan pengendali utama. Mereka berperan sebagai operator lapangan, awak pesawat, serta pengawas logistik. TNI menduga masih ada aktor intelektual yang mengendalikan operasi dari luar lokasi, termasuk pihak yang mengatur pembiayaan dan mencari pembeli di luar negeri. Penelusuran terhadap aliran dana menjadi fokus utama lanjutan penyelidikan.
Kasus ini menyoroti kerentanan sistem distribusi bantuan sosial jika tidak diawasi secara ketat hingga ke titik akhir. Beras yang seharusnya menjadi penyangga kebutuhan masyarakat justru diperlakukan sebagai komoditas ekspor ilegal. Aparat menilai motif utama jaringan ini adalah keuntungan ekonomi, memanfaatkan selisih harga beras bansos dengan harga pasar internasional. TNI menegaskan bahwa pengungkapan modus ini baru tahap awal. Pendalaman akan diperluas untuk mengidentifikasi keterlibatan oknum lain, baik di jalur darat, udara, maupun laut. Aparat juga membuka kemungkinan adanya keterkaitan dengan kasus penyelundupan pangan lain yang pernah terjadi di wilayah timur Indonesia. Temuan penyelundupan 30 ton beras bantuan sosial ini langsung memicu perhatian serius pemerintah pusat karena menyentuh dua isu krusial sekaligus, yaitu ketahanan pangan dan integritas distribusi bansos. Kasus ini dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem penyaluran bantuan jika tidak ditangani secara tegas dan transparan. Pemerintah menegaskan bahwa beras bansos adalah komoditas strategis yang tidak boleh diperlakukan sebagai barang dagangan bebas. Kementerian terkait segera melakukan koordinasi lintas lembaga untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Audit internal terhadap jalur distribusi bansos diperluas, tidak hanya di Papua, tetapi juga di wilayah-wilayah lain yang memiliki karakteristik geografis rawan penyalahgunaan. Pemerintah menilai kasus ini menjadi indikator kebocoran sistem, bukan sekedar pelanggaran individu. Langkah pertama yang diambil adalah verifikasi ulang data stok dan distribusi beras bansos, mulai dari gudang penyimpanan hingga titik penyaluran akhir. Setiap pergerakan logistik akan dicocokkan dengan dokumen resmi, termasuk jumlah, waktu pengiriman, dan pihak penerima. Pemerintah menegaskan bahwa setiap ketidaksesuaian data akan langsung ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Selain itu, pengawasan terhadap transportasi logistik udara dan laut diperketat. Penerbangan kargo di wilayah terpencil kini menjadi perhatian khusus, terutama yang tidak tercatat dalam jalur resmi. Pemerintah bersama TNI dan instansi penerbangan sipil memperkuat sistem pelaporan dan pemantauan, termasuk penggunaan data radar dan pemetaan wilayah rawan pendaratan ilegal. Kasus ini juga memicu evaluasi terhadap peran pihak ketiga dalam distribusi bansos. Pemerintah menilai keterlibatan pihak swasta dalam pengangkutan dan penyimpanan harus diawasi lebih ketat. Kontrak kerjasama akan ditinjau ulang dan mekanisme sanksi diperjelas bagi pihak yang terbukti lalai atau terlibat langsung dalam penyalahgunaan bantuan. Dari sisi hukum, pemerintah menegaskan dukungan penuh terhadap proses penyidikan yang sedang berjalan. Tidak ada toleransi terhadap pelaku, baik di tingkat lapangan maupun pihak yang diduga menjadi pengendali. Pemerintah menekankan bahwa kasus ini akan dijadikan contoh penegakan hukum untuk mencegah praktik serupa di masa mendatang. Dampak lain yang turut disorot adalah potensi gangguan terhadap penerima bansos. Pemerintah memastikan bahwa beras yang disita tidak akan menghambat distribusi kepada masyarakat. Skema penyaluran alternatif telah disiapkan agar hak penerima manfaat tetap terpenuhi, sementara beras hasil sitaan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. TNI menyatakan akan meningkatkan patroli dan operasi intelijen di wilayah rawan penyelundupan, khususnya di Papua. Pendekatan ini dilakukan untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan jaringan ilegal. Aparat menilai, tanpa pengawasan berlapis dan kerjasama lintas sektor, penyelundupan logistik strategis akan terus berulang. Penangkapan para pelaku dilakukan bersamaan dengan pengamanan pesawat kargo dan seluruh muatan 30 ton beras bansos di lokasi pendaratan ilegal. Personel TNI yang terlibat dalam operasi tersebut segera melakukan pengendalian situasi, memisahkan awak pesawat, operator logistik, serta pihak-pihak yang berada di sekitar lokasi. Seluruh individu yang diamankan langsung diperiksa identitasnya dan dibawa ke titik pengamanan sementara untuk pendataan awal. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, aparat mengamankan sejumlah barang bukti utama. Selain puluhan ton beras bansos, TNI juga menyita pesawat kargo yang digunakan, dokumen penerbangan tidak resmi, peta jalur darat dan laut, perangkat komunikasi, serta catatan logistik yang memuat jadwal pergerakan barang. Barang bukti tersebut memperkuat dugaan bahwa aktivitas ini merupakan bagian dari operasi penyelundupan yang direncanakan, bukan insiden tunggal.
Para pelaku yang ditangkap terdiri dari beberapa peran berbeda. Sebagian berstatus awak pesawat, sebagian lainnya bertindak sebagai pengawas bongkar muat, dan ada pula yang berperan sebagai penghubung logistik di lapangan. Dari keterangan awal, mereka mengaku hanya menjalankan perintah dan menerima imbalan tertentu, sementara pengendali utama operasi diduga berada di luar Papua. TNI menilai keterangan ini perlu diuji melalui penyelidikan lanjutan karena adanya rantai komando yang lebih luas.